Hai hai, halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas setiap harinya ya. Dan jangan lupa, sesibuk apapun kalian meskipun mungkin lagi merencanakan jalan-jalan atau mungkin lagi merencanakan untuk quality time bareng keluarga atau bareng pacar atau bareng siapapun, sempatkan waktu dulu yuk untuk scroll HP-nya, kunjungi channel Cublak Suweng karena akan ada banyak kabar terbaru, berita terbaru pastinya tentang politik Indonesia hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Ting ting. Subscribe dulu yuk agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru yang cukup menghebohkan ya. Dan di sini ada sedikit suara aspirasi rakyat terhadap pemerintah. Kira-kira apa ya? Nah, Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR menyuarakan tuntutannya dalam aksi yang terjadi di Patung Kuda Jakarta pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Nah, di sini GNPR menuntut sejumlah perbaikan dalam negeri termasuk mundurnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Wah, jadi di sini tidak hanya untuk perbaikan pemerintahan tapi juga sekalian meminta agar Bapak Presiden Jokowi ini mundur gitu ya. Aksi dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat ini dimulai pada pukul sekitar 13.35 atau setengah 2 siang. Nah, akan tetapi ada hal yang cukup menarik dan mencolok nih di dalam aksi dari GNPR tersebut, di mana ada sebuah bendera berukuran raksasa di dalam demonstrasi tersebut yang bergambar wajah Habib Rizik Syihab atau HRS yang dikibarkan oleh salah satu massa di dalam aksi mereka. Nah, aksi dari GNPR ini disebut sebagai aksi 411. Ini mungkin karena terjadinya pada tanggal 4 bulan 11 gitu ya, jadi disebut sebagai aksi 411. Nah, bendera itu pun semakin kencang saat menantu HRS Habib Hanif Alatas berorasi di atas mobil komando. Bendera itu berwarna hijau dengan wajah HRS yang menggunakan baju berwarna putih sambil tersenyum. Bendera itu tuh tampak terikat di bambu dan berkibar saat demonstrasi tersebut berlangsung di DKI Jakarta. Aksi 411 itu pun diawali dulu ya dengan membaca zikir Rotib Al-Hadad secara bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai aksi ini, mari kita baca Rotib Al-Hadad biar berkah, kata orator dari mobil komando. Usai melantunkan zikir secara bersama-sama, masa aksi pun melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh orator. Dan setelah agenda tadi sudah selesai, mereka pun melanjutkan dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan tak disangka semakin waktu berlalu, massa yang datang pun semakin banyak dan berdatangan dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan mereka pun berjalan secara bergerombol. Mereka ini terlihat memakai atribut serba putih sambil membawa poster bertuliskan Jokowi mundur. Sambil long march, mereka kompak ya bernyanyi mundur 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 Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Masa kemudian berkumpul di sekitar patung kuda hingga meluber ke jalanan. Selain membawa poster, beberapa peserta aksi 411 ini juga membawa bendera tauhid berwarna putih dan hitam. Dan mereka pun mulai duduk di sekitar 2 mobil komando sambil mendengarkan orasi. Tidak berselang lama, orasi itu pun berbuntut dengan kericuhan ya, di mana akhirnya polisi pun turun tangan. Nah, di sini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi ketika ada kericuhan saat aksi 411 digelar kemarin pada Jumat 4 November 2022.
Di sini dilakukan pengamanan pria, jadi diamankan gitu ya, yang diduga sebagai provokator. Tapi setelah diusut-usut kembali, ternyata kelompok ini adalah kelompok dari Habib Rizik CS sendiri. Ya, tadi memang diduga ada provokator, tapi kami cek langsung ternyata hanya salah paham di kalangan mereka dan antar mereka sendiri saja. Jadi bukan dari orang luar dan sudah kita pastikan bukan dari orang luar dan hanya salah komunikasi saja, kata Komarudin. Perlu diketahui ya bahwa aksi GNPR ini setidaknya diikuti oleh 700 hingga 1000 peserta. Lumayan dong kalau turun ke jalan. Bagaimana nih macet? Pasti macet dong. Dan Komarudin di sini bilang aksi tetap berjalan dengan lancar meskipun dengan unjuk rasa tadi itu mengakibatkan pengalihan lalu lintas pastinya. Nah, alhamdulillah ya seluruh rangkaian berjalan aman tertib, namun tentunya pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada masyarakat tentunya karena dampak dari pengalihan arus lalu lintas dan macet di beberapa titik, ujar Komarudin. Namun, hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan seluruh aktivitas bisa berjalan dengan tertib walaupun ada sedikit kemacetan. Dan benar, aktivitas ini berjalan dengan tertib ya karena masa aksi 411 ini membubarkan diri sendiri dari sekitar Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda saat hujan deras mengguyur kawasan Monas di Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Nah, masa ini mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat atau sekitar habis maghrib gitu ya, lalu mereka membubarkan diri dengan sebagian besar bergerak ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir ataupun Masjid Istiqlal Jakarta. Sambil meneriakan yel-yel, massa tersebut pun berbaris dan berjalan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Usai masa membubarkan diri, Jalan Medan Merdeka Selatan yang tadinya ditutup karena adanya aksi 411 ini pun akhirnya dibuka lagi ya. Kendaraan pun bebas keluar masuk lagi dan lalu lintas menjadi normal kembali. Dan di sini di luar dugaan ya, ternyata aksi dari 411 ini langsung direspon oleh Istana. Kepala Staf Kepresidenan KSP melalui Deputi 4 Juri Ardiantoro menanggapi nih tentang tuntutan massa aksi 411 agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurut Juri Ardiantoro bahwa tuntutan tersebut itu sangatlah absurd dan tidak berdasar. Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang dan ini menandakan bahwa tuntutan ini sangat absurd, tidak berdasar, tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat, kata juri pada Jumat 4 November 2022. Juri mengingatkan ya bahwa saat ini masyarakat itu mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Dan di saat yang sama kata juri ya bahwa pemerintah juga harus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia. Jadi kalau tuntutannya adalah Presiden Jokowi mundur sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja. Itu adalah respon dari Istana ya yang mengatakan bahwa hal itu absurd lah kalau meminta Bapak Jokowi itu mundur dari pemerintahan gitu. Sementara pemerintah dan Pak Jokowi sendiri saat ini sedang berjuang untuk mengurusi pandemi COVID, kemudian krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, semuanya lagi diurusin bener-bener gitu. Dan akhirnya kalau misal ada yang meminta Pak Jokowi mundur, ya masyarakat tidak akan merespon dengan kegaduhan itu gitu. Itu adalah respon dari Istana. Tapi ternyata aksi 411 ini juga menuai respon dari luar Istana, di mana Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem atau Wanto Suginto akhirnya juga ikut bicara terkait dengan aksi 411 tersebut. Di sini Wanto memandang bahwa permintaan Jokowi mundur itu terlalu berlebihan. Tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur itu sangat berlebihan, tidak realistis, penuh ambisi politik, dan melupakan realita bahwa sistem presidensial di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat.
kata Wanto pada 5 November 2022 kemarin. Ketua sayap organisasi PDIP pun menyebut ya bahwa soal permintaan menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok ini menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina. Wanto menegaskan bahwa semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali, demikian pula terhadap kenaikan harga pangan. PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkret dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak 2021. Dan Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam pembangunan perekonomiannya diakui dunia. Masa ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk rakyat, bangsa, dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat. Itu ujar Wanto. Jadi gimana menurut kalian pendapatnya tentang aksi dari 411 ini yang meminta agar Bapak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS like, comment, share serta support selalu channel Cublak Suweng. Sampai di video selanjutnya.